Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 19 Agustus 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah pelita dan sulu langkah kami. Kami rindu mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-34. Kejadian pasal 43 ayat 24 sampai ayat 34. Firman Tuhan berbunyi, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya,
Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin. Keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia sinetron, sinema elektronik sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari, khususnya para ibu dan remaja putri. Sudah beberapa dekade pertelevisian diwarnai oleh sinetron Amerika Latin, Meksiko, India, Bollywood, drakor, maupun sinetron karya anak bangsa. Salah satu sinetron yang favorit ketika zamannya adalah Keluarga Cemara. Sebuah sinetron yang bertema keluarga, tayang sejak tahun 1994-96 hingga tahun 2004 di salah satu televisi stasiun swasta tanah air. Menarik karena sinetron ini berkisah tentang kehidupan sebuah keluarga. Bagaimana mereka hidup mempertahankan keutuhan keluarganya. Saudara, hal yang sama dialami oleh tokoh Yusuf dalam bacaan kita malam ini. Bagaimana ia mempertahankan keutuhan keluarganya tanpa harus dendam pada perlakuan saudara-saudaranya di masa lalu. Kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya sungguh merupakan kasih karunia Allah. Ia ingin memastikan bahwa saudara-saudaranya, secara khusus adiknya Benyamin, berada dalam kondisi sehat dan baik. Keinginan itu tentu sangat manusiawi, mengingat Yusuf dan Benyamin memiliki ibu kandung yang sama, yaitu Rahel. Ia mungkin tidak ingin Benyamin mengalami perlakuan yang sama dengannya, dijual kepada para pedagang dari Midian untuk menjadi budak di Mesir. Itulah sebabnya ia memaksa saudara-saudaranya yang lain untuk membawa adiknya ke Mesir. Sungguh, ia sangat merindukan adiknya. Dan ketika melihat Benyamin adiknya dalam kondisi baik dan sehat, ia terharu dan ia menangis. Ditinggalkannya ruangan itu untuk melampiaskan emosinya, supaya ekspresi keharuannya tidak diketahui saudara-saudaranya.
dan orang lain yang ada ketika itu. Saudara, sikap Yusuf sungguh-sungguh menunjukkan sikap seorang yang penuh hikmat dari Allah dan dewasa dalam kerohaniannya. Dari bagian ini, kita dapat belajar bahwa sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan yang pernah melukai hati kita dalam menjalani kehidupan bersama dengan keluarga, entah dalam lingkup keluarga kecil atau dalam lingkup keluarga besar yang lebih luas seperti jemaat, yang mungkin meninggalkan akar pahit, yang mungkin meninggalkan luka batin, itu bisa tertutupi oleh adanya pengampunan. Pengampunan dapat mengantar kita kembali membangun keutuhan kehidupan bersama, hidup bersama dan bersesama sebagai satu keluarga dalam kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Dengan penuh ucapan syukur, ya Bapa kami di sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada malam ini. Engkau sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang maha baik, Allah yang memberi waktu dan kesempatan bagi kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami memohon kiranya Roh Kudus sendiri akan memperjelasnya lebih baik di dalam hati kami, sehingga kami boleh memaknai akan kehadiran kami sebagai satu keluarga, baik dalam lingkup kecil keluarga kami maupun lingkup besar dalam kehidupan berjemaat, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Beri kami hikmat-Mu Tuhan untuk terus membangun relasi dan hubungan yang baik dengan siapapun juga, mengangkat setiap akar pahit yang mungkin pernah ada di dalam hati kami terkait dengan perilaku dan perlakuan sesama kami, saudara kami kepada kami. Terima kasih Tuhan, kekuatan Tuhan beri. Kami memohon kiranya kami boleh dimampukan seperti Yusuf menjalani kehidupan dalam rekonsiliasi bersama dengan saudara-saudaranya. Terima kasih Bapa Surgawi. Pada malam ini
Kami berdoa membawa seluruh keberadaan jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan peliharakan mereka, beri kesehatan, kekuatan, jauhlah kiranya berbagai mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan virus corona sekalipun. Kuasa-kuasa kegelapan Tuhan kami percaya terpatahkan di bawah kaki salib-Mu, sehingga anak-anak-Mu, jemaat-Mu terus merasakan sukacita dalam perlindungan kasih dan setia-Mu. Tuhan, kami memohon belas kasih dan anugerah-Mu bagi para orang tua kami di usia senja mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, yang fisiknya terbatas. Kami memohon kekuatan penghiburan yang daripada-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, dirawat di ruang-ruang isolasi, bahkan juga di rumah-rumah mereka karena sakit. Kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah mereka, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Baik keluarga kami, saudara kami yang dirawat di kota ini pun yang dirawat di kota-kota lain, di Makassar, di Toraja dan lain tempat. Kiranya Tuhan hadir menjamah, menguatkan, memulihkan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk berbagai bentuk penata layanan pekan ini, kiranya boleh dijalankan dalam tuntunan kasih dan setia-Mu. Mungkin Tuhan kontak fisik akan berkurang, tetapi melalui media sosial ataupun telepon dan lain sebagainya kami boleh diperjumpakan. Syukur kepadamu Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami, berkati mereka dalam studi mereka, beri kesehatan, kekuatan untuk belajar dengan setia dari rumah mereka masing-masing. Mari berkati para orang tua baik ayah maupun ibu dalam pendampingan untuk mereka. Tuhan, beberapa keluarga terus bergumul karena pekerjaan. Kami memohon, Tuhan, bukalah jalan bagi mereka. Bergumul karena kehidupan ekonomi, kasihani mereka Tuhan dengan cara-Mu sendiri. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini. Berkatilah mereka dari pusat sampai ke pelosok. Beri hikmat-Mu bagi mereka, terlebih khusus dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk gugus tugas yang ada di kota Balikpapan, yang ada di jemaat ini. Beri kesehatan bagi mereka, kekuatan, agar supaya mereka boleh bersama-sama menjalankan setiap rencana mereka guna mengatasi wabah ini Tuhan. Bapa, malam telah tiba, kami akan istirahat. Peliharakanlah kami, kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami tetap berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Berkatilah Ibu Yohana Tiku, Antonius Istifan Karangan, Ibu Novianti, dan Ibu Meli Simon. Begitu juga yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Kiranya sukacita kegembiraan menyambut usia mereka hari ini boleh menjadi sempurna di dalam Tuhan. Begitu juga keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami berdoa, berkatilah mereka ya Tuhan. Bapak Tabias Sapan dan Ibu Ludia yang hari ini boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Bapak Surgawi, kami bawa segala harapan kerinduan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu
dengar dan jawablah, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.